Iblis. Menurutmu, siapa itu iblis? Makhluk merah bertanduk hitam, bergigi kuning tajam? Makhluk yang bertempat tinggal di neraka? Makhluk yang kejam dan bengis? Pernahkah kamu merenung dan berpikir, jika iblis itu berbagai macam rupanya, berbagai macam fisiknya, beragam tempat tinggal asalnya, dan macam-macam pula corak perilakunya? Pernahkah kamu merenung dan berpikir bahwa mereka sebenarnya berkulit putih, coklat, maupun hitam? Hitam, coklat, merah, dan pirang juga merupakan warna-warna rambut mereka. Hampir seluruh dunia adalah tempat tinggal mereka, kecuali di daratan ujung selatan. Tamak, tak tahu diri, apatis adalah sebagian sifat dasar mereka. Seringkali iblis digambarkan sebagai sosok yang kejam dan kuat, membantai siapapun yang dibencinya dengan sadis, tanpa kenal perasaan takut dan bersalah. Pernahkah kamu berpikir, mereka lemah, mereka tidak sekuat itu, mereka tidak dapat mengeluarkan api, tidak menunggangi hewan-hewan neraka yang buas dan menyeramkan? Tidak, mereka sangat lemah. Mereka tidak memiliki kemampuan bermain api ataupun berperang bersama hewan buas. Maka dari itu, mereka memilih tunduk pada hukum sosial yang bahkan hanya berupa gagasan. Mereka takut akan lidah-lidah sesama kaum mereka sendiri. Mereka juga takut dengan hukuman yang datang dari kaum mereka sendiri. Maka bersembunyilah dalam-dalam sifat buruk mereka. Bersikaplah mereka untuk menghargai sesama agar mereka diterima oleh kaumnya. Wajah mereka tak rubahnya seperti halnya topeng kulit. Hingga tiba sebuah masa yang membuat keburukan-keburukan itu kembali mengapung ke permukaan setelah lama tenggelam. Masa yang membuat topeng itu pudar dari wajahnya. Sebuah masa ketika sebagian di antara mereka duduk di sebuah bangku yang dengannya bisa berkuasa, bangku yang dengannya mengambil alih kehendak pribadi yang lain, bangku yang dengannya menciptakan ilusi kebenaran, bangku yang dengannya membuat penderitaan kaumnya jadi berkah baginya, dan bangku yang dengannya membuat tiap perkataannya tak bisa dibantah. Ketika masa itu berlangsung, berempatilah mereka dari dalam hati sebagai sesama kaum yang tertindas. Cinta dan kasih sayang tumbuh dan bermekaran di sekeliling mereka. Tak ada lagi permusuhan di antara mereka, sebab musuh satu-satunya adalah mereka yang duduk di bangku. Melompat agak jauh setelah itu, mereka-mereka yang duduk telah tersungkur dari bangkunya. Kini semuanya setara, semuanya bernilai. Tak ada lagi yang perkataannya mutlak, tak ada lagi yang berkewenangan absolut. Tiap-tiap dari mereka dihargai kata-kata dari mulutnya. Tiap-tiap jiwa dari mereka sangat berharga dan dilindungi. Ya, itu semua kembali terjadi ketika mereka mau mengenakan topengnya kembali dan tidak membiarkan satupun di antara mereka lebih unggul dari yang lain. Mau bagaimanapun, hal tersebut pasti terjadi. Yang kuat menindas yang lemah, yang berkawan banyak hujat yang berkawan sedikit, yang lebih pandai meremehkan yang bodoh, yang lahir duluan merasa lebih tahu dibandingkan yang lahir baru kemarin, yang sudah kaya masih merampas yang miskin. Sebuah ironi, mengatakan sesamanya dengan sebutan binatang sebagai hinaan tanpa sadar jika binatang bisa lebih mulia darinya. Menciptakan tokoh-tokoh fiktif yang lebih kejam dari mereka dan memasukkan mereka ke dalam kisah itu sebagai korban. Ya, iblis memang tidak sekuat itu, dan juga tidak sekejam yang dikisahkan.